Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur, khususnya Mazmur 119, di bagian pertama ayat 1-8, dan di bagian akhir ayat 169 sampai 176, dengan tema firman Allah yang hidup. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur untuk karunia-Mu bagi kami, sehingga kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Berbicara kepada kami, ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tentu kita setuju bahwa Alkitab yang kita pegang dan percaya adalah firman Allah yang hidup. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mazmur 119 adalah Mazmur terpanjang yang memiliki alfabet Ibrani dan berbicara tentang Taurat Tuhan. Atau kita kenal saat ini dengan firman Tuhan. Mazmur yang terdiri dari 22 bagian atau stansa berurutan memakai alfabet Ibrani, seolah ingin mengatakan awal segala sesuatu dan akhir segala sesuatu adalah firman Tuhan. Alef hingga To dalam bahasa Yunani, Alfa hingga Omega, dan dalam bahasa Indonesia dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Mazmur ini terdiri dari 22 bagian atau 22 stansa dengan berurutan memakai alfabet Ibrani, dan setiap stansa mulai dengan alfabet Ibrani dan begitu seterusnya, dan setiap stansa terdiri dari 8 ayat. Huruf yang berurutan yang digunakan dan pengulangan-pengulangan yang terdapat di dalam Mazmur ini menjadi upaya untuk membuat para pendengar firman Tuhan semakin menghargai bagaimana firman Tuhan itu dapat bekerja dalam hidupnya. Bagaimana firman Tuhan itu sungguh adalah firman Allah yang hidup. Urutan dan pengulangan ini pun menegaskan kepada kita bahwa firman Tuhan penting bagi kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup? Tentu hal ini tidak bisa dijelaskan keseluruhannya pada hari ini. Namun kita akan coba melihat 16 ayat. 8 ayat di awal seperti tadi sudah sampaikan, dan 8 ayat terakhir dari Mazmur 119. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup? Firman Allah adalah firman Allah yang hidup karena kebahagiaan kita ditentukan oleh perkataannya. Ayat 1-8. Tentang kebahagiaan, kita tentu mengenal ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus dan dicatat oleh Matius sebagai khotbah di bukit. Kebahagiaan di sana bukan soal naik pangkat, mendapat kedudukan, mendapatkan proyek, lulus sekolah, wisuda, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, menikah, punya anak, dapat menyekolahkan anak, dan terus berputar sehubungan dengan diri kita sendiri. Kebahagiaan sesungguhnya tidak pernah diletakkan pada hal yang jasmani, karena kalau hal yang jasmani, maka hari ini banyak orang yang tidak bahagia karena tidak punya uang atau tidak dapat makan. Lagi pula kita tahu bahwa mereka yang menganggap memiliki atau menganggap dirinya memiliki segalanya di dunia juga tahu akhirnya bahwa kebahagiaan bukan di sana. Kebahagiaan bukan yang ditawarkan oleh iblis pada Yesus untuk memiliki seluruh dunia, asalkan Yesus menyembahnya. Bahagia, eser dalam bahasa Ibrani, adalah kebahagiaan yang begitu besar. Kata benda ini berasal dari kata kerja asar, yang berarti menjadi lurus. To be straight. Orang Ibrani melihat
dua jenis jalan karena itu melalui kata ini, yaitu jalan lurus. Dan kontrasnya adalah jalan berliku. Jalur lurus adalah jarak terpendek antara dua titik dan mudah diikuti. Jalan yang bengkok adalah jalan yang lebih panjang, yang penuh dengan bahaya dan kelelahan, dan seseorang dapat dengan mudah tersesat. Yang lurus adalah mereka yang berjalan di jalan yang lurus dan bahagia. Karena itu tidaklah heran di ayat 3b dikatakan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, itu adalah orang yang berbahagia. Pemazmur mengkontraskan kebahagiaan hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah dengan mereka atau pada mereka atau orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Itu kontrasnya. Mereka yang berjalan bengkok. Pemazmur tidak menjabarkan orang yang memiliki sesuatu dengan jalan kejahatan itu mendapatkan kebahagiaan. Jangan kita langsung menganggap seorang yang melakukan kejahatan itu hidupnya bahagia. Demikian juga sebaliknya. Kebahagiaan yang dideskripsikan sehubungan dengan jalan disebutkan sebagai orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Disinilah kita melihat bahwa kebahagiaan pertama-tama terjadi pada seseorang karena firman Tuhan di dalam hidupnya membuatnya hidup dan mau hidup tidak bercela. Tentu pokok ini bukan sedang mengatakan bahwa kita tidak mungkin bercela atau berdosa. Namun tanpa firman Tuhan maka kita akan berada di kubangan dosa yang tidak pernah kita anggap dosa dan harus kita tinggalkan. Kita tidak menyadari bahwa rasa hormat yang kita cari dan dapati itu sesungguhnya merupakan celah. Karena kita tidak mau berada di jalan yang ditunjukkan oleh firman-Nya. Karena apa? Karena kekayaan, kita menganggap kita akan mendapatkan kehormatan. Karena kita mengalahkan seseorang dalam berbicara, dalam kekuasaan kita, dalam apapun yang kita miliki. Kita menganggap bahwa dengan mengalahkan orang itu, kita sudah bahagia. Tapi itu bukan yang sedang ditunjukkan oleh firman-Nya. Karena itu juga disebutkan hal kedua tentang jalan itu adalah jalan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kita bisa sesibuk-sibuknya dengan pekerjaan ataupun pelayanan kita. Pertanyaannya, adakah ataukah apakah kita sedang melakukannya menurut firman Tuhan? Indikatornya apa? Kebahagiaan. Kita bisa tergerus melakukan banyak hal sampai kita merasakan kelelahan rohani, spiritual burnout. Entah bekerja di pekerjaan sehari-hari maupun di dalam gereja sekalipun. Lalu mungkin kita berpikir, aduh, sulit hidup menurut Taurat Tuhan. Kita mungkin merasa dunia terlalu kuat dan boleh dong bersenang-senang sedikit dan juga menyenangkan orang lain. Itu berarti kita hidup menurut kesenangan diri kita, bukan menurut Taurat Tuhan. Orientasi kebahagiaan kita mengarah pada kesenangan, bukan karena menurut Taurat Tuhan, bukan karena menurut firman Tuhan. Sederhananya, berarti kita mau hidup bersenang-senang, tapi tidak mau menurut Taurat Tuhan. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa kebahagiaan itu terjadi ketika kita berjalan di jalan yang lurus, lebih ringkas, lebih cepat sampai kepada tujuan. Tapi kita mencari kebahagiaan berputar-putar untuk kepentingan diri kita sendiri. Kesulitan kita untuk hidup bahagia karena firman Tuhan adalah ketika kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga, pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya.
Karena kita mau kebahagiaan yang berkelanjutan, bukan? Kalau mau berkelanjutan, bahagia, maka berpeganglah pada firman Tuhan. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menjaga, melindungi, ataupun menjaga keberlangsungan. Kita maintain di situ, ya, akan kebahagiaan itu. Dan juga di dalamnya kita taat pada firman Tuhan. Rutinitas kita bersama firman Tuhan akan membuat kita tidak mudah dipengaruhi oleh hal yang jahat. Sebaliknya, hal yang tidak kita lakukan dengan mengikuti firman Tuhan akan mempengaruhi karakter kita. Sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan. Ini hal yang penting. Kalau kita berpegang teguh, maka lambat laun, cepat atau lambat, karakter kita akan terus dirubah, akan mengalami perubahan. Sebuah studi besar telah menemukan bahwa membaca Alkitab 4 hari atau lebih per minggu sangat mempengaruhi perilaku pembaca Alkitab tersebut. Tetapi kabar buruk bagi orang Kristen hari Minggu adalah membaca Alkitab 3 hari seminggu atau kurang, atau hanya datang atau hanya mendengar khotbah seperti saat ini, karena tidak mempengaruhi perilaku mereka sama sekali. Kemudian kita juga membaca pemazmur juga mengatakan kebahagiaan bagi orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Kebahagiaan menghubungkan perilaku dengan orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Tidak ada kekontrasan di dalamnya. Tidak ada orang bilang bahwa orang itu sok suci karena orang itu berusaha mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan segenap hati adalah orang-orang yang menomorsatukan Tuhan daripada dirinya sendiri. Itu dia kuncinya. Jadi bukan saja bicara tentang orang yang mencari Tuhan, sering ke gereja, sering bersekutu, tapi orang yang menomorsatukan Tuhan. Jika kita sudah segenap hati mencari Dia, maka kebahagiaan kita ada pada Tuhan. Bukan pada hal-hal yang menyenangkan dan memuaskan kita. Bukan kebahagiaan karena kita berdoa lalu dijawab. Sehingga anak kita atau saudara kita atau diri kita sendiri merasa bahwa Tuhan begitu dekat dengan kita. Tanpa menyentuh pergumulan akan dosa yang mempengaruhi karakter kita itu. Sehingga kita berdoa untuk kesuksesan seseorang, tapi tidak kunjung berdoa bagi perubahan karakter seseorang. Markus 8 ayat 36 menyebutkan, apa gunanya seorang yang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saat pandemi ini dengan kehilangan segalanya, kita bisa tetap dan akan bahagia karena firman Tuhan. Karena kita mencari Dia, menemukan Dia, dan hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Tentang perkataannya atau tentang firman-Nya, di ayat 4, 5, dan 8, kita membaca diulang-ulang kata berpegang. Mengapa? Karena firman Tuhan yang hidup adalah perkataannya, bukan perkataan manusia. Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Perkataan Allah adalah firman Allah yang hidup dan menghidupkan kita. Pemazmur mengatakan ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Perkataan Tuhan bukan seperti perkataan manusia yang dukung-mendukung. Asal teman-teman sendiri, orang terdekat, atau satu kelompok kita. Lalu karena berkelompok, maka yang dilakukan seperti mendapatkan persetujuan. Sekalipun yang dilakukan itu membuat mungkin nanti semua orang malu. Pemazmur mengerti hidupnya yang berpegang pada firman membuatnya tidak akan mendapat malu. Kita melihat mereka yang berpegang pada perkataan manusia dan berkoalisi
atas nama kepentingan bersama, membuat persepakatan itu berakhir menjadi rasa malu. Itu sebabnya ada korupsi berjemaah. Karena yang didengarkan bukan perkataan Tuhan yang memberi hidup, tapi perkataan orang-orang yang dapat mengatur hidup, posisi, dan kedudukan seseorang. Kita takut miskin karena malu. Tapi lebih malu lagi sebenarnya karena ketakutan kita itu menunjukkan kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Lalu ayat 6b sampai 8 kita membaca diulang 2 kali kata apabila, yang bukan saja berkaitan dengan pemazmur yang tidak akan mendapat malu, namun juga karena kejujurannya dalam bersyukur, karena ia belajar hukum-hukum Tuhan yang adil. Ya, kita nggak bias dengan kepentingan diri kita, karena firman Tuhan membuat mata kita mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang berupa ketidakadilan, apa yang berupa keadilan. Apa yang merupakan kepentingan kita ataupun kepentingan orang lain. Biarpun banyak orang dipengaruhi oleh imam-imam kepala, khususnya ketika kita melihat perjanjian lama, peristiwa Yesus, sebelum disalibkan. Bukan saja imam-imam, penjaga-penjaga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus diam dan hanya melakukan apa yang Bapaknya kehendaki untuk dia lakukan. Sampai akhirnya Yesus berseru dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ingin mengatakan, sekalipun aku ditinggalkan oleh murid-muridku, mereka yang menjadi kepunyaanku dan ciptaanku, hal terpenting adalah dirinya, diri Yesus sendiri, tidak ditinggalkan oleh Bapa, tidak ditinggalkan oleh Allah. Yesus membuktikan pada saat yang sama apa yang dikatakan oleh pemazmur di ayat yang ke-8 yang berbunyi, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Yesus melalui doanya di Taman Getsemani dan ucapannya di atas kayu salib membuktikan bahwa sungguh kebahagiaan kita itu ditentukan oleh perkataannya dan juga respon kita di dalam ketaatan. Sekalipun kita harus sendiri, asal Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Keberdosaan mungkin bisa membuat kita banyak teman, namun sebenarnya kita tidak lagi berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dosa yang telah ditimpakan pada Yesus, sementara Yesus terus berpegang pada firman Tuhan untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Sehingga ia ditinggalkan karena tubuhnya penuh dosa-dosa kita semua. Seharusnya hal itu juga menyadarkan kita sejauh mana firman Allah yang hidup ingin menjangkau kita. Allah sudah memberikan kebahagiaan melalui firman dan Yesus yang menyatakannya pada kita melalui penderitaannya. Tidakkah ini membuat Anda dan saya datang padanya, datang pada firman-Nya dan mencari wajah-Nya? Hal yang kedua, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup? Firman Allah adalah firman Allah yang hidup karena firman Allah membawa keselamatan dan jiwa yang hidup. Ayat 169 sampai 176. Dari ayat 169 sampai ayat 176, kecuali ayat 174. Setiap ayat pada bagian ini adalah doa dan pujian kepada Tuhan. Dan fokusnya adalah pada kemampuan Allah yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan kita atau pemazmur saat itu. Dan saat kita mempercayainya, saat pemazmur mempercayainya. Kemampuan Allah ini dinyatakan melalui firman-Nya. Akhiran katamu
sering diulang-ulang dan membantu kita memahami permintaan pemazmur yang sedang bersandar pada kemampuan yang berasal dari firman Tuhan, yang mendorongnya untuk berdoa, memuji, dan bernyanyi bagi Tuhan. Pemazmur mulai dari teriakannya agar didengar dan permohonannya dikabulkan. Pemazmur ingin seluruh hidupnya dipakai karena firman Tuhan. Ia ingin bibirnya mengucapkan pujian, lidahnya menyanyikan janji Tuhan, dan juga karena tangan Tuhan menolongnya, maka jiwanya memuji-muji Tuhan. Semuanya yang dilakukannya digerakkan oleh Tuhan melalui firman. Firman Allah membawa keselamatan dan jiwa hidup nyata melalui doa, pujian, dan nyanyian bagi Tuhan. Ketika pemazmur berkata, biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ayat 169. Bukan untuk sesuatu yang dibutuhkan secara jasmani, tapi rohani. Karena pemazmur mengatakan bahwa Allah yang dapat memberi pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia berteriak untuk hal itu. Namun pada masa kini kita alami teriakan pada Tuhan dalam doa jauh dari pengertian yang kita minta dari firman Tuhan. Terlebih kita melihat sebagian orang menganggap diri mereka mengetahui firman Tuhan tanpa harus meminta pengertiannya. Warren Wiersbe mengatakan, kita tidak pernah melampaui kebutuhan kita akan firman Tuhan. Tidak peduli berapa lama kita telah berjalan bersamanya. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari. Dan kita sering melihat penerapan baru dari kebenaran yang tampaknya lama. Orang-orang percaya yang menyombongkan diri bahwa mereka mengetahui Alkitab dari depan sampai ke belakang, hanya mengungkapkan betapa sedikit yang mereka ketahui tentang firman Tuhan. Karena kita sesungguhnya akan menghabiskan kekekalan, keabadian belajar dari firman-Nya. Kemudian pemazmur menyatakan tentang permohonan yang berkaitan dengan kelepasan yang dia janjikan. Ayat 170. Di sini pelepasan juga dinyatakan sesuai dengan janji Tuhan. Mungkin kesulitan hidup kita telah membuat kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Dan untuk itulah doa dipanjatkan sehingga Tuhan memberikan pengertian pada kita sesuai dengan firman-Nya. Pengertian dari Tuhan begitu penting daripada sebuah jawaban instan yang sebenarnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Mudah sebenarnya kita melihat Tuhan menjawab doa kita, tapi tidak mudah untuk mendapat pengertian sesuai dengan firman-Nya. Agar apa yang kita serukan pada Tuhan dengan pasti merupakan kehendak-Nya. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa doa yang hidup ada dalam pengertian akan firman Tuhan. Setelah doa yang hidup karena firman, maka di ayat selanjutnya kita membaca tentang pujian dan nyanyian yang hidup karena firman Tuhan. Berkenaan dengan bibir yang memuji dan lidah yang bernyanyi, dinyatakan pemazmur dengan dua alasan yang berbeda. Yang satu, sebab segala perintah-Mu benar, sementara yang lainnya, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Pujian dan nyanyian pemazmur bukan sekedar kata-kata. Ia bukan saja mengakui bahwa segala perintah Tuhan benar. Ia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Namun ia pun memilih titah-titah Tuhan. Itu adalah pujian, nyanyian karena firman Tuhan. Kita mungkin bisa berkumpul untuk memuji dan bernyanyi. Namun mari kita tanya diri kita, apakah karena firman Tuhan? Apakah karena segala firman itu benar adanya di dalam dan melalui hidup kita? Apakah kita mau memilih firman Tuhan daripada cara hidup kita sendiri? Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa pujian dan nyanyian itu hidup karena firman Tuhan.
Kita tidak seharusnya berdoa dan memuji juga menyanyikan bagi Tuhan menurut standar dunia. Ketika kita berdoa untuk diri atau orang lain, sering ketika jawaban doa itu hadir bagi orang yang kita doakan, sehingga membuat kita memuji Tuhan. Ketika kita berdoa bagi orang tersebut, orang itu punya kerinduan untuk dapat ke luar negeri misalnya. Dan kita yang mendoakan mendapatkan jawaban hal yang sama, lalu kita memuji Tuhan. Bersama dengan orang yang mempunyai kerinduan ke luar negeri tersebut. Kerinduan yang mendoakan dan didoakan sama. Sehubungan dengan pergi ke luar negeri supaya terkabul. Tapi pemazmur mengatakan di ayat 174 sampai 176 demikian. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan. Dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Kerinduan pemazmur tentang keselamatan dan jiwanya hidup. Keduanya karena firman Tuhan, bukan karena doa kita dijawab dan memuji Tuhan untuk orang-orang yang kita doakan pergi ke luar negeri atau doa mereka terjawab. Kita tidak lebih jauh melihat apa yang perlu didoakan untuk tangan Tuhan bertindak menyelamatkan orang yang kita doakan. Kita melihat outcome dari luar kita, bukan dari dalam hatinya. Hal yang sama dengan jenjang pendidikan dalam satu sekolah yang bernuansa Kristen maupun Katolik cukup terkenal. Setiap prestasi selalu diposting, diberitakan dan dibanggakan. Prestasi musik, sains, matematika, dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun pujian dan doa untuk karakter-karakter anak-anak ataupun arah didiknya. Tidak ada pujian karena firman Tuhan yang membentuk karakter, membawa keselamatan dan jiwa hidup. Tidak seperti pemazmur yang mengatakan, biarlah tanganmu menjadi penolongku. Kita sering menaikkan doa dan pujian bagi kepentingan dan keuntungan manusia secara fisik, bukan jiwa. Dan bahkan firman Tuhan yang sebetulnya dapat membawa kita kembali. Dan itulah yang diungkapkan seperti domba yang hilang. Kita dibawa kembali oleh firman Tuhan yang tandanya Allah itu begitu mengasihi kita melewati firman Tuhan. Firman Allah yang hidup nyata dalam kehadiran Kristus sebagai gembala. Sehingga ia membawa kita bahagia. Janji keselamatannya. Namun juga karena kita terus berpegang padanya. Terus berpegang pada firman-Nya. Memuji dan bernyanyi. Karena firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas semua penyertaan dalam hidup kami. Firman Tuhan itu begitu penting bagi kami. Biarlah ya Tuhan, ketika ya Tuhan kami berdoa, ketika kami memuji, nafas daripada firman-Mu adalah nafas ya Tuhan yang menyegarkan, mengingatkan kami untuk setiap hal yang kami mohonkan, doakan. Dan juga pujian yang kami naikkan, itu berasal dari firman-Mu. Itu adalah hal-hal yang Engkau lakukan, hal-hal yang Engkau janjikan, hal-hal ya Tuhan yang Engkau lebih dulu nyatakan melalui firman. Sehingga ya Tuhan di dalam diri dan lubuk yang terdalam, hati kami terbangun, karakter kami terbangun, sikap kami terbangun. Dan inilah ya Tuhan, yang menjadi kerinduan banyak orang. Dan biarlah itu menjadi kerinduan kami semua. Dan mereka yang merindukan dunia, mereka boleh ya Tuhan, menyadari kerinduan kebahagiaan yang sesungguhnya daripada-Mu ini, dari firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.